kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid. Lihat terjemahannya halaman 14. Jadi hari ini tidak bacakan mukadimah, tidak memperpanjang lebar. Kita masuk aja penyimpangan akidah yang ke-7 ya. Yang ke-7. Sebelum kita baca penyimpangan akidah yang ke-7, kembali lagi kita ulang supaya kita hafal. Yang pertama, penyebab penyimpangan akidah adalah kebodohan. Kebodohan alias jahil atau enggan belajar atau mengajarkan atau tidak mau tahu tentang masalah akidah. Yang kedua, ta'assub. Apa? Ta'assub artinya fanatik. Yang ketiga, taqalid buta. Apa? Taqalid buta. Yang keempat, ulu ya. Ulu berlebih-lebihan. artinya berlebihan. Ya, berlebihan memuliakan orang-orang saleh atau para wali. Yang kelima, hoblah ya, lalai. Yang keenam, apa? Kurangnya peran orang tua, keluarga. Artinya keluarga kosong daripada masalah akidah. Artinya lalai juga itu. Keluarga tidak memikirkan akidah para anak dan istri. Ya. Jadi ini umum yang terlalu kita lihat seperti itu. Ada berapa persen ayah dan ibu atau orang tua yang betul ya memperhatikan anak-anak dan keluarganya, atau katakanlah tadi seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nah itu tentang masalah akidah. Jadi itu menjadi pandangan umum di hadapan kita sehari-hari, yang dimana seorang ayah dengan anak-anaknya tidak memperhatikan tentang masalah akidah mereka. Tapi ini saya rasa mungkin dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan juga. Rata-rata seorang ayah bersama ibu hanya memperhatikan masalah makan, masalah perut. Tapi kalau masalah pendidikan anaknya tentang masalah akidah itu sangat minim sekali. Padahal semua orang tua merasakan ulah atau perbuatan para anak-anaknya. Ada yang melawan orang tua, ada yang mau mencuri duit orang tua, ada pula yang hoga-hoga, ya kan, berteman pula dengan orang-orang yang rusak, ya kan. Bayangkan hadirin, itu sudah pandangan umum. Sebagaimana yang saya katakan tadi, lingkungan rusak gitu ya.
lingkungan rusak. Coba kalau mau orang tua memikirkan tentang bagaimana cara memperbaiki, menuntun anak-anaknya, padahal mereka mengeluh ketika anaknya durhaka dengan dia. Orang tua mengeluh ketika anaknya melawan, tidak mau mendengarkan nasihat orang tua, mengeluh. Kadang kita dengar begitu, ya kalau anak saya, pening saya Pak, kenapa? Duit, minta uang terus, malah tak dikasih, mamanya dilawan, memaki-maki mau, barusan saya diancam dengan pisau, semua hampir rata seperti itu. Apalagi zaman ini zaman narkoba, di mana-mana hampir mayoritas anak terlibat. Apakah di narkoba model sabu-sabu, apakah di narkoba dan kambing, kan? Atau narkoba miras berupa minuman. Itu hari ini kejahatan yang cukup menjamur, pusing kita orang sebagai orang tua. Jadi inilah salah satu penyimpangan akidah. Kenapa? Karena orang tuanya tidak memikirkan hal itu. Kadang-kadang kita lihat orang tuanya sendiri sholat pun tidak, kadang-kadang menghidupkan musik, ya kan, di rumah tuh. Jadi ini menjadi fakta ya di lapangan. Jadi harapan kita hadirin, saudara pemirsa di mana saja berada yang sedang memantau dari kajian kita ini, haruslah kita sebagai orang tua itu harus menjadi perhatian kita terhadap anak-anak kita dan keluarga kita. Kalau tauhid diajarkan kepada mereka, pasti mereka tidak akan durhaka dengan orang tuanya. Coba nanti lihat di setiap urutan Al-Quran, selalu sesudah menyembah Allah, apa? Kedua, berbuat baik dengan kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Allah telah memerintahkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jadi rentetan urutan ayat ini sesudah memahami tauhid, praktik yang terutama kepada orang tua. Jadi mari hadirin, kita harus pusing, ya, kita harus risau, ya, ketika keluarga kita jauh daripada pemahaman akidah. Dan terus lanjut nomor 7 ya. Masuk kita nomor 7. Enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Nah, itu tunggu. Enggannya media begitu informasi ya. Media apa Bang? Enggannya media pendidikan dia. Ya. Enggannya media pendidikan dan Media informasi. Media pendidikan dan informasi. Ya. Enggannya media pendidikan dan informasi. Umumnya pendidikan ini termasuk apa? Media. Jadi pendidikan ini adalah sebuah kesempatan, lahan besar untuk memupuk dan menanamkan masalah akidah.
Bukan Pak mesti pendidikan khusus agama, bahkan pendidikan umum. Kalau memang kan bisa saja itu kita sempatkan, apakah kita guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru matematika, segala macam. Apa pula lagi kita yang menguasai sekolah itu pula kan sebagai kepalanya apa ya? Enak sekali kita jadikan itu jadi media ya. Kenapa? Karena itu pendidikan. Daya tangkap anak-anak itu luar biasa, dan itu masih kosong. Pendidikan tadi mulai dari SD, SMP, SMA, itu namanya media pendidikan. Udah baru media informasi seperti apa? Televisi, sekarang internet, ya kan? Internet, HP, apalagi media informasi, koran, ya kan? Majalah, terus media pendidikan dan informasi. Media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya. Enggan mereka melaksanakan tugasnya. Terus kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Nah, jadi kurikulum ini cerita kita nih ya. Bukan kita dulu di negeri kita yang tercinta ini, cerita kita begitu. Ya, jadi kurikulum itu tidak lagi banyak berbicara terhadap masalah akidah, masalah agama. Padahal kesempatannya, makanya siapa yang di atas, katakanlah dulu menteri namanya, kalau bagian di agama, ini sebuah kesempatan sekali ya untuk menerapkan agama, menerapkan din, akidah. Lanjut. Kurikulum pendidikan kebanyakan tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Oh ya Pak. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Wah, tak peduli sama sekali. Terus, sedangkan media informasi, ya, baik media cetak maupun elektronik, berubah menjadi sarana penghancur dan perusak. ya, Atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata. Masya Allah. Akhirnya, ya kan, media cetak, apalagi televisi, apalagi ini yang majalah, begitu. Kenyataannya hari ini enggan, tidak lagi membicarakan masalah agama Islam. Lebih banyak bermuatan apa? Musik, bermuatan cerita-cerita keduniaan, lawak-lawak, lucu, pokoknya bersifat duniawi. Tidak lagi tentang membicarakan masalah akidah, masalah agama. Masya Allah. Terus tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta menangkis aliran-aliran sesat. Dari sini muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata, yang tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Habis. Akhirnya muncullah generasi yang telanjang tanpa senjata. Takluk di mana? Bertukuk lutut di bawah kekuburan yang lengkap dengan senjata. Masya Allah. Dulu, ini cerita orang ini di Myanmar ya. Dulu hebat rupanya Islam di sana.
Tapi dinabubukan para pemudanya dengan handphone, dengan uang dan segala macamnya asik di sana. Akhirnya para generasi tadi tak kenal lagi dengan agama, kan begitu. Sementara kekufuran ya terus menginjak-injak mereka. Bagaimana akhirnya umat Islam dibantai? Inilah yang kita khawatirkan. Makanya penyimpangan akidah yang nomor 7 ini harus kita sikapi. Walaupun ya, kita jangan berputus asa ya, jangan sampai berputus asa. Tak itu harinya Melani, jangan berputus asa. Siapapun hari ini penguasa yang memegang pasti akan mati, akan tua, akan berganti. Makanya kita yang di bawah ini persiapkan diri, tanamkan akidah. Tanamkan akidah supaya muncul orang-orang yang punya akidah ke atas. Begitu. Baru apa tadi pembicaraan kita. Jadi para pendidikan ini sebagai media. Begitu juga tadi media berupa elektronik dan begitu. Walaupun sudah terlanjur banyak ya bersifat-sifat duniawi, bercerita tentang masalah yang dari situ, yang tak ada masalah agama. Sekarang sudah saatnya balik. Karena manusia memang hobi membaca, suka membaca. Apalagi hari ini internet, HP. Masya Allah, ini salah satu sasaran empuk betul. Tapi kalau kita bijak dan arif, gunakan HP ini media, isi agama ke dalam. Tayangkan siapa di atas, dakwah. Itu maksudnya ya. Jadi apa penyimpangan yang nomor 7? Keengganan para media pendidikan dan media cetak ya, berbicara terhadap masalah akidah, masalah agama Islam. Coba lagi balik ya, diambil lagi balik, dimulai lagi balik, diawali. Belum ada kata terlambat. Ini masalah akidah ini penting sekali. Insya Allah ya, kalau serentak itu semua. Jadi para hadirin rahimakumullah, apalagi Bapak kalau di dunia pendidikan termasuk orang nomor wahid jadi dalam pendidikan itu sudah cukup bagus sekali tuh isi terhadap masalah-masalah agama. Insya Allah. Begitu juga media cetak, sama-sama yang di atas sampelnya gitu kan, isi tentang masalah agama. Insya Allah. Untuk mengurangi semakin banyaknya penyimpangan. Ya. Sudah, sekian. Itu nomor 7. Habis ya, Bang? 7 habis. Baru masuk yang nomor cara-cara menanggulangi penyimpangan ini. Cara-cara menanggulangi penyimpangan. Terus cara menanggulangi penyimpangan di atas teringkas dalam poin-poin berikut ini. 1. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil akidah sahihah sebagaimana para salaf saleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal sabbal subhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan
terperosok ke dalamnya. Ya, mantap habis ya. Nomor 1 Indonesia. Nomor 1, untuk menanggulangi penyimpangan akidah yang sudah cukup hancur saat ini, apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Dalam segi apa? Masalah akidah. Anda mau berbicara apa? Berbicara akidah. Harus melewati lintas apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu yang dimaksud dengan kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, terutama tentang masalah akidah. Kalau tidak melewati Al-Quran, Masya Allah, itu. Jadi tulis salam dulu, nanti baru jawab. Cara penanggulangan yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang pertama. Tulis salam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cara penanggulangan penyimpangan akidah itu gimana? Cara penanggulangan penyimpangan akidah. Cara penanggulangan penyimpangan akidah. Penanggulangan ini mengatasi ya. Nah, cara penanggulangan penyimpangan akidah. Penyimpangan akidah. Yang pertama, penyimpangan akidah. Ya. Kembali. Sudah? Yang pertama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam mengambil akidah, di dalam membicarakan akidah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam membicarakan akidah. Di dalam membicarakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam membicarakan akidah. Bicarakan akidah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam membicarakan masalah akidah. Udah. Amin. Ya. Coba baca gambar baik dulu. Nomor satu pertama, ulangi lagi. iya, biar kita Cara menanggulangi penyimpangan di atas teringkas dalam poin-poin berikut ini. Ya. 1. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ya, untuk mengambil akidah sahihah. ya, terus Sebagaimana para salaf soleh mengambil akidah mereka dari keduanya. nah, jadi kenapa nampaknya di sini ditekankannya berbicara masalah akidah harus melalui Al-Quran dan Sunnah, kan begitu. Karena begitu para as-salafus salih. Siapa as-salafus salih? Siapa as-salafus salih? Para sahabat, para tabi'in. Orang itu berbicara masalah tauhid, masalah akidah langsung dengan Al-Quran, langsung dengan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah. Jadi kalau kita ikuti para salafus salih, ya, di dalam berbicara masalah akidah. Nah, itu yang kita ikuti.
Ya. Siapa yang akan kita ikuti? Para as-salafus Salafus saleh. Bagaimana mereka berbicara masalah akidah berarti Al-Quran dan Sunnah. As-Sunnah. Ayo. Jadi kita yang mengaji malam ini kita usahakan ya berbicara masalah akidah yaitu melewati Al-Quran As-Sunnah. Kadang-kadang begitu kita tengok orang dulu. Nah, itu ya. Jadi anak kita itu adalah as-salafus saleh. Jadi as-salafus saleh ini sahabat, bukan organisasi. Maksudnya dia organisasi kan tidak? Tidak kan? Tetapi dia adalah sahabat maksudnya para sahabat. Nah, begitu. Udah, lanjut abang dulu. Karena para as-salafus saleh apabila kita dengan keduanya terus tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Nah, jadi tidak akan bisa diperbaiki umat yang rusak hari ini kecuali bagaimana para pendahulu kita ketika hancur zaman itu kan begitu. Mereka kemana? Mereka pulangkan umat kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada akidah, kan itu langsung dengan berbicara melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi untuk memperbaiki yang usaha ini begitu juga berbicara masalah akidah, ya kan, melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bantulah dakwahkanlah, ya baik Bang Ayo, ketua kita, Bang Darwin, Juana, dan lain saudara manusia di mana saja, dakwahkan akidah ini menerjemah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila dia berbicara masalah akidah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ikuti. Sekarang dia bicara akidah melalui apa? Al-Quran, melalui Sunnah. Ada lagi pertanyaan kedua? Tidak. Ada. Tidak. Sekarang dia berbicara masalah akidah. Apa ya konsep dia berbicara melalui akidah tadi? Melalui konsep Al-Quran dan Sunnah. Ada lagi pertanyaan kedua? Tidak kan? Apa manhajnya? Tidak. Enggak jelas manhajnya Pak. Enggak jelas tawafatnya Pak. Enggak jelas sanadnya apa? Enggak jelas apa? Tidak. Asalkan berbicara masalah akidah, Al-Quran dan Sunnah di bawahnya, ikuti, dengarkan, laksanakan. Bicara kira-kira berapa? Bisa ya? Nah, kalau pertanyaan yang kedua, tidak ada pertanyaan kedua. Udah, apa lagi tanya lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Nah, dan kita harus juga mengkaji apa tadi? Akidah golongan sesat. Itu penting. Artinya jangan sampai kita kecolongan dengan aliran sesat ini. Kecolongan kita hadir bersama Allah. Mana aliran sesat? Kalau di negeri kita yang kita cintai ini, aliran sesat adalah aliran yang sudah disepakati oleh pemerintah. Yang sudah disepakati oleh ulama. Kalau kita namanya MUI. Apa contohnya salah satu aliran sesat itu? Islam Nusantara. Apa? Islam Nusantara. Yang sudah dipatwakan MUI. Termasuklah Syiah. Termasuk Ahmad. Ahmadiyah. Termasuk lagi kan? Termasuk dalam pokoknya yang sudah disepakati oleh kaum muslimin dan
dikeluarkan oleh majelis ulama. Itu harus kita kaji, harus kita sampaikan dengan masyarakat. Jangan kita diam. Dengan diamnya kita terus melenceng. Kenapa kita buta dalam hal itu? Ya kan? Buta dalam hal itu. Kita tahu kita sampai di mana kesesatannya. Jangan kita dalam tahu. Tak menyadar kita dari buka pintu gitu. Udah di samping rumah kita. Baru tak kita anak kita sudah tertarik. Ya kan, jiran-jiran kita sudah rusak dalam pemahaman itu. Jadi ini kelemahan kita karena kita tidak mau mempelajarinya tentang ini kita pakai penjuru kita tuh Pak memang ada perlu dibahas itu ketua. Nggak tahu kita ada kitabnya yang dibahas kesesatannya di sini, kesesatannya di sini supaya orang tahu. Nanti kalau sesuatu terjadi sudah sulit kita mau menyelamatkannya sudah payah. Orang sudah banyak lawan kita tak bisa. Jadi sebelum begitulah, jadi ruang gerak yang sudah disepakati oleh ulama sesat memang harus dipatuhi, itu harus dipersempit kan begitu. Jadi itu harus memang dikaji. Memang ini kelemahan kita. Pokoknya katakanlah macam kajilah pokoknya. Nah, di mana kesesatanmu? Kajilah. Memang ada juga orang mengatakan sudah ajarkan saja sunnah-sunnahku. Nanti apa itu? Tahu sendiri nanti namanya sesat kan begitu. Memang benar. Itu kapan dan situasi itu di mana? Tapi lambat laun kan begitu. Lambat laun orang yang mengkaji sunnah itu juga terprosok ke sana. Kenapa? Karena tidak tahu ya di mana letak kesesatan. Katanya aliran-aliran tadi buat begitu sehingga umat Islam yang lainnya tercemar ya, terkena imbas rusak, terkontaminasi dengan pemahaman tadi. Begitu. Jadi ini nanti kita usahakan juga lah. Nanti harus ada kitab mana aliran tersebut, di mana kesesatannya. Umpamanya kalau Ahmadiyah di mana, kalau Syiah di mana kesesatannya kan dulu. Dengan jujur kita mempelajarinya. Harus jujur pula ya. Jujur kita. Itu baru dibahas. Apa tadi Bang? Mengkaji tentang kesesatannya. Waspadai. Juga dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal subat-subat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai. Nah, untuk kita bantah dan kita waspadai. Siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Kalau tidak kita kenal keburukannya, akhirnya kita terperosok ke dalamnya. Nah, hadirin di mana saja saudara pemirsa di mana saja, sibukkan di samping kita memahami akidah, melewati Al-Quran dan As-Sunnah, kita juga menyelidiki gitu ya, tentang kesesatan-kesesatan, ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini nanti baru jelas ada penyimpangan di mana? Di kajian tauhid akidahnya, bagaimana akidahnya? Kan bisa ya? Bagaimana tauhidnya? Dari situ nanti. Dari situ dikenal. Nah inilah hadirin tugas PR bagi kita. Jadi jangan kita dengan kita yang masih turing-turingan di atas video, di mana tempat ya menuduh yang lain. Nah ini padahal belum tentu. Hari ini selalu saya dengar lagi dengan istilah kata Wahabi, gitu kan? Awas, Wahabi.
Jadi lucu sekali, kenapa itu yang diangkat ke permukaan? Banyak lagi yang sesat, yang sudah diumumkan oleh ulama, jamaah Ahmadiyah, apa lagi, Syiah, banyak yang sesat itu, yang sangat berbahaya sekali, ya, yang sangat berbahaya sekali. Banyak nanti yang terperosok para pemuda. Ya begitu juga dengan hari ini aliran PKI yang juga berkedok agama itu lagi idiom apa giling. Nah, jangan kita sama sesama kaum muslimin begitu kan. Kata pula yang satu itu bid'ah. Nah begini tuh, begitu udah kita sama kita masih apa-apaan aja. Jadi ini ada lagi ya. Jadi bahas akidah. Itu baru bahas ulang masalah akidah yang menyimpang. Yang kita takut nanti khawatir kalau tak kita kenali nanti akhirnya sudah masuk ya ke negeri kita, ke daerah kita, bahkan ke majelis kita. Dan di majelis kita sudah ada itu. Dia tak tahu lah. Nah itu. Ya. Bahaya ya, bahaya. Udah, lanjut lagi. Masuk kedua. Yang kedua, Memberi perhatian pada pengajaran akidah sahihah, akidah salaf di berbagai jenjang pendidikan. Memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. ya. Itu yang kedua, yaitu memberikan perhatian tentang masalah memahamkan akidah yang sahih. Jadi masalah akidah ini memang betul menjadi perhatian. Itu dimasukkan. Kemana masukkan? Ke dunia pendidikan? Iya. Dunia pendidikan tadi ya? Ke dunia pendidikan kemana lagi? Nomor 2 tadi kan? Memberi perhatian pada pengajaran akidah, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi ketat dalam menyajikan materi ini. Iya. Dan pelajaran yang ketat. Baru mengadakan evaluasi. Sejauh mana sudah? Iya, para pendidik, para murid-murid memahami masalah akidah ini kan? Jadi hadirin, itu yang kedua, kita harus memang betul-betul memperhatikan penanaman akidah. Kenapa? Ke dunia pendidikan. Kenapa? Karena dunia pendidikan adalah sebuah media. Salah satu contohnya bagaimana Ustaz? Salah satu contohnya itu salah satu nuansa Islam ya. Karena kalau sudah bernuansa Islam itu masalah akidah ya. Ini sudah jam sholat. Ayo itu sholat berjamaah. Saya baca betul di guru kami ya. Udah, itu sudah nama dunia Islam. Kita boleh berbicara masalah akidah. Jadi cukup memperhatikan dia. Udah begitu juga murid-muridnya. Kamu ya harus pakai jilbab tutup orang. Jadi diperhatikannya itu. Begitu maksudnya memperhatikan tadi. Jadi kita pun juga nanti bukan hanya di dunia pendidikan, di dunia usaha pun begitu. Atau kita punya perusahaan, punya anak buah. Berapa anak buah bapak? Aku sampai 20. Udah sejauh mana tanggung jawab bapak terhadap anak buah bapak yang 20 orang tadi? Tentang masalah akidah. Stop, ini salat Jumat, berhenti kita. Salat Jumat dulu. Stop dia bekerja, kita karena malam mengaji. Masalah kawin kita bahas. Begitu. Jadi bukan hanya semata-mata mengkuras tenaga orang. Begitu dapat tenaganya kasih duit dia sudah pas. Pulang balik ke Indonesia berapa? Nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sejauh mana lah keuntungan katakanlah perusahaan yang kita kantongi tadi. Kan begitu. Bikinlah
M dapat bapak, kemana duitnya bapak? Nak beli apa lah bapak? Nak makan apa lah bapak? Mobil apa lah bapak tunggang? Duit bapak sudah M ribuan miliar, sudah hampir T. Gunakanlah itu apa? Untuk para anak buah bapak kesempatan untuk mendakwah mereka masuk ke akidah ke dalam. Itu kalau perusahaan. Jadi sekecil manapun punya anak buah kita kamu sembahyang, udah. Kalau ada untuk sembahyang, urusan ganti yang lain. Tidak pasal urusan. Aku nanti mengaji kau ya. Nah, ini ada pengajian malam minggu, atau malam Senin, atau malam Kamis, kau pengajian. Nah, tuan aku buat bagian bantuan itu, aku nak mengaji, aku jauh dah berhenti kau, saya kau nilai tu kau dah. Kau nak sebatas malam, nak kau cari, udah suruh dia membilang apa kau dah, membilang kudu aku lah kasih makan. Tidak banyak yang lain lah. Ayam itu. Iya. Udah kalau nak kau cuma macam hutang lah gaji kau lagi lah. Yang biasa cuma 600 sekarang menjadi 1 juta lah. Sekarang sudah hutang. Anda kau tidak lah. Kamu kan apa? Udah kalau mau kau mengaji pula seminggu sekali hutang pula lagi 50 lagi. Menjadi gaji kau 1 juta lebih. Wah sudah ada tahun tak? Ada tidak? Ada. Tak rugi kuasa. Para melebihkan gaji dia untuk 100 atau 100 ribu. Amak yang sebulan yang putih lah biasanya aku sehari 5 juta saya tunggu. Jadi kalau melebihkan orang 100 ribu, jadilah gaji gua kita 5 juta sebulan baru jadi sehari baru jadi 4 juta. Wah. Jadi di 5 juta 10 juta kemana kau bawa? Untuk apa? Kita mampus lah, kamu tadi mati tahu, kan? Begitu ya. Jadi mari hadirin saudara pemirsa di mana saya berada. Lagi ya. Udah nanti akan pada waktu kita nanti luas sekarang membuka lagi. Yang jelas, yang pertama apa ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah di dalam membicarakan masalah akhirnya sebagaimana para salafus saya. Baru yang kedua apa tadi? Memberi perhatian masalah penanaman akhirnya dijenjang dunia pendidikan dan memberikan jam yang apa namanya jam yang khusus gitu ya. Dan adakan lagi evaluasi sejauh mana sudah mereka memahami akidah dan bagaimana akidah itu sudah mereka praktekkan. Begitu. Jadi kalau masing-masing lah begini ya, para ustaz, para bos, para penguasa yang soleh di mana-mana, kan begitu kan? Para dai yang apalagi nama para pengusaha memikir ini, insya Allah kurasa bakuang ini hancuri bakuang jangan korupsi pun hilang. Takut, ya kan? Takut kepada Allah, masing-masing awas. Allah Taala melihat, ya kan? Jangan coba-coba. Walaupun bos tak tahu, tapi Allah tak tahu. Inilah hikmah, masya Allah ya. Jadi insya Allah hendaknya dalam kajian pada hari ini ya sangat bermanfaat untuk kita dan saudara pemirsa di mana saja. Dan waktu dan tempat juga lah yang jadi pemisah kita. Jadi di mana ada kekurangan dalam kajian ini, mari kita saling isi mengisi ya demi untuk ya penanaman akidah umat Islam ya.